Halo Bung Rocky, kita kembali ngobrol hari ini akhir pekan dan sambil mengisi mungkin teman-teman karena kalau sekarang ini udah bersiap-siap untuk menyambut hari besok ya hari Senin hari kerja. Nah kita ajak ngomong yang agak serius sedikit ya sore ini ya ini berkaitan dengan ini. Ada seorang teman itu mengirimkan link berita tentang pujian dari IMF kan juga Bank Dunia tentang perekonomian Indonesia di bawah Pak Jokowi yang tumbuh bagus sekarang setelah melewati pandemi. Tapi kata dia ini jadi pertanyaan besar, mengapa selama ini FNN selalu mengkritisi bahkan menghantam pemerintah gitu, kinerja pemerintah, padahal lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF itu justru memuji-muji gitu, Bung Rocky. Mari kita diskusikan soal ini. Itu 2 bulan sebelum Pak Harto jatuh, IMF puji-puji itu sama aja. Bank Dunia puji-puji. Kan kita mesti lihat bahwa IMF ini adalah lembaga keuangan tempat kita meminjam uang, kan itu dasarnya. Atau semacam kalau korporasi apa namanya nih, sindikat. Ya sindikat peminjam uang internasional, dia mesti baca sinyal IMF. Rentenir global lah ya ini ya. Rentenir global. Lender global tuh. Coba misalnya kalau saya punya utang 1 juta rupiah di bank, itu saya pasti diuber-uber oleh bank itu. Bayar lo. Kalau saya punya utang 1 triliun, saya diam aja, nanti bank yang cari solusi tuh. Jadi itu sama halnya sebetulnya. Semakin Indonesia berbahaya dalam rasio membayar hutang itu, IMF makin panik. Jadi IMF nggak mungkin bilang Indonesia udah mau kolaps. Itu artinya Indonesia akan ngempes dari IMF. Jadi kita mesti baca tanda yang berbeda tuh. Dan kalau kita anggap bahwa yang diwawancara adalah wartawan Indonesia, itu pasti di belakang layar ada semacam perjanjian, ada tanya tapi jawab yang baik-baik ya. Kan ini sponsor pemerintah, pertanyaan semacam itu tuh. Walaupun misalnya wartawannya independen, tetapi pasti ada izin pemerintah atau minimal ada courtesy call antara IMF dan Departemen Keuangan. Kami mau diwawancara ya, apa yang mesti kamu ucapkan? Kira-kira begitu. Jadi briefing di belakang layar itu kita tahu tuh. Itu poin pertama. Dan yang kedua sebetulnya ya IMF, kalau saya baca atau dengar wawancara itu, dia kasih sinyal bahwa dalam perbandingan dengan Vietnam, kan ditanya juga dalam perbandingan Vietnam gimana tuh. Tetapi IMF menganggap bahwa iya tuh beda karena Indonesia punya sumber daya alam yang besar, Vietnam tidak tuh, dan Vietnam lebih cepat bertumbuh sebetulnya, walaupun Indonesia itu menang di dalam persaingan dengan beberapa negara. Iya, karena kita punya sumber daya alam yang sebetulnya sifatnya itu sebagai andalan. Tapi yang lebih unik lagi kan kalau kita lihat ya ekspor Indonesia itu kan diputar di Cina tuh. Sekarang pertumbuhan ekonomi Cina itu stagnan. Dan memang benar bahwa kalau Cina itu bertumbuh 1%, itu Asia itu terangkat 2%. Nah sekarang Cina itu drop, itu berarti Indonesia ikut drop, dan itu ditunjukkan oleh data-data bahwa import kita itu turun, ekspor kita juga turun, jadi permintaan global tidak ada tuh. Sebetulnya di belakang itu kita mesti baca bahwa IMF kasih sinyal bahwa Indonesia akan masuk dalam jebakan berhentinya supply demand global. Dan itu sebetulnya intinya tuh. Karena itu dia kasih wanti-wanti, hati-hati Indonesia karena perdagangan dunia tetap macet tuh. Ya itu dasarnya sebenarnya gampang membaca bahwa IMF justru cemas. Karena itu dia putar bahasanya. Oh, kami optimis bahwa Indonesia bisa. Sebetulnya itu bukan kajian statistik IMF, tapi keinginan IMF supaya Indonesia itu optimis teruslah walaupun udah di tepi jurang. Ya, sama dengan kemarin ya, satire atau sindiran halus dari Kamala Harris gitu ya. Jadi nanti ya pemerintah bilang IMF puji kita tuh, Kamala Harris wakil presiden Amerika juga puji kita. Itu pujian karena kita tuan rumah. Kalau kita bukan tuan rumah, mana ada yang memuji kita? Ya. Oke, tapi saya kira sebenarnya yang indikator yang paling mudah bukan pujian lembaga internasional, lembaga donor seperti itu ya, tapi justru bagaimana kehidupan rakyat sehari-hari. Kan kita lihat kemarin harga BBM naik sangat tinggi dan kabarnya ini akan ada kenaikan lagi dan sebagainya. Dari situ saja kan kelihatan ini memang formula IMF itu kan nggak setuju dengan adanya subsidi dan sebagainya. Itu kan cara bekerja mereka seperti itu, yang seperti Anda juga singgung zamannya masa-masa akhir Pak Harto ya. Bagaimana formula IMF yang tadinya diharapkan menyelamatkan Indonesia tapi malah menjerumuskan Indonesia ke jurang resesi. Iya, itu artinya dari awal model IMF ini cabut subsidi, deregulasi, itu yang terjadi kan. Dan itu mental IMF selalu begitu tuh. Jadi kalau misalnya dianggap bahwa oleh IMF ya ada pertumbuhan, iya, tetapi IMF nggak pernah peduli tentang
disparitas kan. IMF hanya lihat growth kan itu sumber IMF kan cuma itu, berapa pertumbuhan, hanya itu tuh. Jadi IMF masuk di dalam paradigma monetaris aja, berapa uang yang beredar, inflasi dikendalikan, mata uang dicoba dengan supply uang, kan itu dasar kita berpikir tuh. Tetapi kalau kita lihat misalnya IMF memuji-muji Indonesia itu di masa pandemi, iya, tapi IMF sebetulnya tahu tapi dia nggak mau nilai bahwa setelah karena ada pandemi maka ada alasan pemerintah untuk cawe-cawe dalam soal anggaran itu ugal kan nggak dikontrol oleh kan. Jadi pada waktu pandemi pemerintah sesuka-sukanya mengatur anggaran dirinya sendiri tanpa dikontrol oleh fungsi budgeting dari DPR dengan alasan kedaruratan. Itu yang menyebabkan keluar undang-undang Omnibus Law segala macam, undang-undang pengelolaan keuangan yang akhirnya dipindah-pindahin lagi itu alokasi segala macam kan. Dan ketika itu selesai, ada buktinya bahwa memang ekonomi bertumbuh, tetapi dengan disparitas yang tinggi. Artinya selama pandemi itu, uang itu hanya beredar di kalangan 4% itu tuh, 4 orang ini, atau di kalangan oligarki. Jadi IMF tahu ada pertumbuhan, tetapi disparitasnya tinggi. Kenapa tinggi? Karena keuntungan yang diperoleh melalui kebijakan yang tidak bisa dikontrol oleh DPR dengan alasan pandemi dinikmati hanya oleh segelintir orang. Itu yang dipersoalkan oleh researcher internasional, bukan oleh IMF kan. Jadi intinya begitu tuh. Kalau IMF baca data yang lain, maka dia akan tahu bahwa sebetulnya Indonesia itu bertumbuh di atas dasar disparitas kemiskinan. Itu yang kemudian menghasilkan rempang, menghasilkan wadas, menghasilkan protes masyarakat Manado sekarang di tempat saya itu yang menganggap bahwa tanahnya yang udah puluhan tahun diambil alih oleh negara. Kenapa itu terjadi? Yaitu akibat dari Undang-Undang Omnibus Law, di mana swasta itu boleh mengambil lahan-lahan itu demi mempercepat investasi yang disebut proyek strategis dari Presiden Jokowi kan. Jadi dasarnya itu tuh. Nah, ini memerlukan kajian political ekonomi, bukan sekedar data sempit yang biasanya dipakai oleh IMF. Ya. Saya kira ini soal serius ya, karena IMF mau lebih detail lagi masuk, karena memang betul ada data-data bahwa pada masa pandemi itu menghasilkan banyak orang miskin baru. Tapi sementara orang kaya itu juga bertambah gitu ya. Jadi ini memang itu sebenarnya sebuah kutub yang berbeda banget. Yang satu ada yang kelompok kecil yang semakin kaya, tetapi yang sebagian besar dari rakyat kita semakin miskin. Iya kan, dipakai aja Gini rasionya yang diukur adalah spending itu, bukan pendapatan orang. Jadi orang yang udah miskin pun kalau spendingnya masih ada itu ya memang itu artinya dia udah nggak ada yang dia mau ambil, tabungannya udah habis semua itu. Tapi tetap kita mesti lihat IMF ini kan bekerja atas prinsip-prinsip monetaris itu, bukan prinsip-prinsip keadilan fiskal segala macam. Ini dua paradigma yang beda tuh. Sementara untuk mengukur kemakmuran, mengukur pertumbuhan yang berbasis pada equality itu dasarnya bukan parameter IMF. IMF cuma mau mengatur supaya suplai uang itu bisa menimbulkan efek pada perdagangan dunia. Dan karena perdagangan dunia masih macet, maka IMF kasih sinyal pada Indonesia tuh, hati-hati kalian. Walaupun dikasih pujian dikit tuh, tapi sebenarnya kan pujian dari lender, dari apa namanya? Dari utang. Dia dari maklar yang mulai ketakutan. Kan IMF sebenarnya kan maklar keuangan dunia kan, prinsip begitu kan. Walaupun akuntansinya ada, tapi itu kan bukan akuntansi untuk mengukur keadilan sosial. Nggak pernah ada parameter dipakai oleh dunia untuk menunjukkan keadilan sosial melalui data-data IMF. Data-datanya sama dengan World Bank, tetapi World Bank lebih berbasis pada keadilan sebetulnya. Walaupun itu satu tim yang biasa disebut sebagai Washington Club ini. Tetapi cara mengukurnya beda. Jadi kalau kita lihat misalnya ukuran-ukuran kritis dari beberapa profesor, Krugman segala macam yang selalu melihat masalah dengan perspektif keadilan sosial, ya IMF itu dianggap sebagai pembohong dalam statistik. Tapi itu artinya kita mesti bikin perbandingan buat IMF lagi ketakutan Indonesia nggak bisa bayar utang kan, dasarnya itu. Ya. Nah, soal utang ini yang saya kira serius ya, itu dengan kasat mata kita gampang kok menghitungnya. Soal utang kita yang jadi sangat serius karena sudah sangat tinggi ini angkanya. Ya itu, jadi bayangkan misalnya, mestinya bagian ini kan yang dibicarakan oleh PDIP, oleh Ganjar segala, yang bukan pamer-pamer kerohanian, ini real tuh. Mestinya yang beginian itu yang para protes yang mau persekusi saya itu datang ke forum diskusi, kita bicarakan hal-hal yang sifatnya akademis dan jangka panjang. Jadi bukan sekedar maki-maki
presiden Anda, ya memang kita mesti maki-maki, wong kebijakannya buruk kan, bagaimana coba? Jadi nggak ada lagi semacam dalil untuk mari kita berdemokrasi, mari kita lakukan oposisi itu berbasis pengetahuan, berbasis argumen itu. Jangan sekedar dilihat itu Refli Harun bicara kritik dan dilempar dia dengan aku. Loh, dia lagi terangin efek dari korupsi itu terhadap keadilan. Saya lagi terangin akibat dari kebijakan Pak Jokowi di dua bidang itu, Omnibus Law dan IKN, yang menyebabkan rakyat melarat tuh. Sekarang Rempang itu hasil dari apa? Ya hasil dari Omnibus Law Jokowi yang menyodorkan percepatan infrastruktur dengan menggusur hak masyarakat Melayu di situ kan. Itu jadi kemampuan kawan-kawan yang memusuhi saya itu betul-betul rendah sekali, sehingga dia nggak mampu untuk tukar tanpa otak, karena itu dia pakai dengkul atau tinju untuk menghalangi saya bicara. Ya. Oke, jadi saya kira ini penting ya buat teman-teman yang masih penasaran, kok tiba-tiba ini FNN tiap hari kritik Jokowi, sementara Bank Dunia dan IMF malah puji-puji begitu ya. Nanti teman-teman dari sisi ekonomi bisa menambahkan lah soal ini. Kita lihatnya setidaknya dari sisi politik dan kebijakan publiknya ya, Bung Rocky. Iya, itu kebijakan publik. Dan mestinya Hasto, kemarin saya baca di koran, Hasto bilang, itu berhaklah PDIP atau kader PDIP untuk mempersekusi Rocky Gerung. Nah, saya ingin dipersekusi dengan otak, saudara Hasto. Atau nah, Hasto suruh orang persekusi saya dengan kepala tangan atau lemparan air. Kan Hasto kan dungunya minta ampun itu kan. Jadi dia anggap itu persekusi itu adalah ekspresi juga terhadap demokrasi. Loh, kalau saya bicara dalil, saya bicara dengan kalimat, ya lawan saya dengan kalimat. Jadi saudara Hasto itu Anda belajar lebih banyak tentang apa yang disebut kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir dimungkinkan kalau ada kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara dimungkinkan kalau ada kalimat yang bisa saya ucapkan. Nah, sekarang orang mau halangi kalimat saya dengan apa? Ya dengan badan mereka, itu dengan otot mereka, kan itu kacau kan. Jadi saya tegur dengan keras pada Hasto yang mengizinkan saya dipersekusi secara fisik, bukan dipersekusi secara otak gitu kan. Itu menunjukkan bahwa kadernya Hasto itu nggak ngerti apa yang disebut kebebasan berpikir dan kebebasan berbicara. Yes, oke. Baik. Terima kasih, Bung Rocky. Bagi kita tetap kita nolkan semua hal yang kemaksiatan politik ini, kita nolkan semua ya, Bung Rocky ya. Oke. Yes.